Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Basis di channel Cahaya Hati, channel yang menyampaikan tentang penjelasan ilmu, ajaran agama, ilmu rohani, ilmu agama rohani, ilmu agama kodim yang dipraktekkan di alam akhirat, yang mewujud sekarang juga di dunia. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam cinta kasih rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya se-Nusantara, pada kesempatan kali ini kami coba menyampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan ilmu kodim, ilmu ruhani, ilmu agama kodim, ilmu agama ruhani, ya, yang kami beri judul pada siang hari ini adalah penjelasan tanda ilmu syariat yang dipraktekkan dan ilmu hakikat yang dipraktekkan. Ilmu syariat yang dipraktekkan lewat jasmani manusia di dunia dan ilmu hakikat yang dipraktekkan oleh rohani manusia di alam akhirat yang mewujud sekarang juga. Itu ada tanda-tandanya, saudara-saudara. Baik, kami sampaikan terlebih dahulu agar bisa dipahami, dicerna, dicermati oleh pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di penjuru Nusantara. Kita ketahui bahwa ilmu itu adalah perbendaharaan pengetahuan. Ilmu itu perbendaharaan pengetahuan yang didapat oleh manusia melalui buku-buku, kitab-kitab, tulisan-tulisan, ya, yang ada di buku-buku, kitab-kitab. Ya, jika ini hubungannya dengan agama, berarti kitab-kitab agama, ya, aturan-aturan agama, praktek-praktek agama, ibadah, nah, melalui buku secara wujud di dunia nyata, realita. Kemudian ilmu ajaran agama kita dapat dari mendengar lewat kajian-kajian, lewat tausiah-tausiah, lewat ceramah-ceramah, literasi dari para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh yang berkompeten di bidang ilmu agama. Nah, kedua hal yang menjadi penangkapan daripada terhubungnya ilmu itu adalah panca indera manusia jasmani dan akal gelombang yang dapat terkoneksi dengan alam semesta, ya, lewat pendengaran, lewat akal, seperti itu, lewat sifat-sifat dan lewat yang dilihat. Nah, panca indera ini ya adalah alat baca virtual yang wujud panca indera manusia, ya, dilihat, diraba, dicium dan dirasakan. Dan lewat gelombang, yaitu tadi akal, ya, bisa terkoneksi alam semesta ini menjadi ilmu, ya, seperti itu. Nah, berkenaan dengan ilmu agama, ya, ajaran yang didapat oleh manusia, ya, lewat tadi panca indera dan akal wujud dunia, ya, kemudian dipraktekkan lewat jasmani dan pemahaman akal, ya, pengertian akal itu masih batasan dunia. Praktek ibadah,
praktek sholat, ya, kemudian beramal baik, bersodako, ya, misalkan di agama Islam tuh ada zakat, ada puasa, pergi haji, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali bentuk ritual ibadah, penghambaan, beramal soleh kepada Tuhan. Itu banyak sekali seperti itu. Nah, sebutannya adalah praktek ilmu agama atau beribadah. Nah, perlu diketahui saudara-saudaraku, praktek yang tadi ilmu didapat oleh panca indera manusia, ya, akaliah manusia yang wujud di dunia ini, itu namanya ilmu syariat agama. Syariat agama dipraktekkan, ya, menjadi praktek agama secara ritual dan mungkin secara virtual menurut manusia tersebut, orang tersebut. Nah, ini harus diketahui bahwa praktek ilmu tersebut, ya, yang disebut ibadah, itu masih batasan dunia. Sebab ilmu agama itu harusnya praktek alam akhirat lewat unsur ruh atau rohani, seperti itu. Namun karena tidak tahu, tidak paham, tidak ada yang mengajarkan, ya, tidak belajar di ilmu tersebut, ilmu rohani, ilmu qadim, yang praktek rohani dalam akhirat, ya, karena tidak tahu, maka dianggapnya ilmu tersebut sudah menjadi ilmu ajaran agama, ilmu Tuhan, dan ibadahnya dipahamkan seolah-olah sudah terhubung dengan Tuhan, sudah beribadah, dianggap mengerjakan perintah Tuhan, dianggapnya. Padahal itu belum sampai Tuhan, karena itu praktek jasmani, praktek dunia, belum tersentuh ke alam ruh, belum tersentuh ke alam akhirat. Nah, itulah yang disebut ajaran syariat, ajaran wujud, ajaran jasmani, ya, ajaran yang batasannya dunia. Itulah syariat, ya. Syariat memakai agama masih syariat agama dunia namanya, masih batasan dunia. Jadi praktek syariat agama dunia, tidak sampai pada Tuhan, seperti itu, karena tidak praktek ilmu rohani, ilmu hakikat, ya, di alam akhirat, seperti itu. Hanya mempraktekkan ilmu ajaran agama lewat guru-guru, lewat kitab-kitab, lewat Quran, bacaan Quran, ya, lewat pendengaran dan sebagainya, kemudian dipraktekkan, ya, lewat jasmani dan pemahaman akaliah. Itu batasan dunia, saudaraku. Maka diketahuinya di mana? Nah, maka diketahuinya hasil dari praktek ibadahnya, ya, praktek menjalankan ibadah perintah Tuhan, semuanya sodako dan sebagainya, sampai pergi haji, itu adalah ibadah syariat. Tandanya akhiratnya nanti, pahalanya nanti, hasilnya, ya, menumpuk pahala, mengharapkan pahala buat bekal di akhirat, ya, akhiratnya nanti, seperti itu. Jadi tidak ada namanya rukun iman, rukun Islam saja. Dan rukun Islam pun itu masih sebetulnya bermasalah, ya. Jadi ajaran syariat yang dikerjakan masih batasan dunia, terukur ruang dan waktu, ya, relatif, tidak sampai akhirat. Dan itu ditandai, ya, pekerjaan dunia, pekerjaan fisik, pekerjaan jasmani, terlihat oleh panca indera manusia dan terkontrol oleh akaliah manusia. Ya, sebutannya rukun Islam, ya. Rukun Islam itu, ya, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Dan itu rukun Islam itu adalah batasan ilmu dunia,
Syahadat, bersyahadat itu awal batasan ilmu dunia dari rukun Islam. Bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu wujud manusia ini diucapkan, ya, dikalamkan sebagai landasan agama Islam, ya, nama Islam, agama Islam. Padahal sesungguhnya hakikatnya, ya, inti daripada makna syahadat itu bersaksi, ya harus ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan, seperti itu. Wujud yang disaksikan dan menyaksikan dengan wujud pula. Karena rukun Islam adalah hukum dunia, bersentuhan, terkolerasi, ya, terintegrasi dengan dunia, ya, terkoneksi dengan dunia, terhubung dengan dunia dengan dunia, itu rukun Islam. Dan wujud nyata harus membuktikan sebetulnya di rukun Islam. Dan prakteknya jasmani sudah betul, cuman bermasalahnya di syahadat saja sudah bermasalah. Syariat sholatnya sudah benar, betul, mengerjakan ritual syariat agama, sholat, sodako, zikir, dan sebagainya, sembahyang dan sebagainya, menyembah pada Tuhan, betul, secara syariat, ya. Namun batasannya masih dunia. Zakat sudah betul, ya. Puasa sudah betul, bahasa di dunianya sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Pergi haji sudah berangkat, misalkan yang sudah pergi haji. Tapi itu batasan dunia. Namun batasan dunia pun sebetulnya itu masih tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Tidak mengetahui hakikatnya. Ya, belum beriman itu. Belum beriman, karena iman itu, ya, ditanamkan, ya, di balik jasmani. Beriman itu adalah di balik jasmani, di balik dunia, yaitu akhirat, yaitu unsur ruh, rohani. Itu iman hubungannya, ya. Kaitannya rukun iman itu kaitannya dengan rohani atau ruh, alam kodim, alam rahasia, alam akhirat. Itu kaitannya, hubungannya. Islam itu hubungannya dengan wujud jasmani dunia, alam kenyataan, alam realita. Itulah pembedanya, ya. Manusia yang sudah beribadah, ya, mengerjakan perintah Tuhan, ya, rukun Islam ada 5 dikerjakan lewat praktek jasmani, masih batasan ilmu dunia, akal, ya. Jika tidak tahu tadi di rukun imannya, rukun iman itu, ya, tentang yang alam rahasia, keimanan di balik jasmani, alamnya akhirat. Di balik jasmani, ruh, rohani, alamnya akhirat. Itu tentang keimanan. Ya, pahami perbedaannya. Harus dapat membedakan. Ya, jangan kita menganggap sudah mengerjakan perintah Tuhan, ya, menjauhi larangan Tuhan, praktek ibadah, sholat dan sebagainya di dunia ini, itu sudah beriman belum? Ya, di zaman Nabi aja ada orang manusia yang sudah bertemu dengan Nabi dan menyatakan beriman, tapi belum, karena iman itu ditanamkan, ya, tanamkan di dalam diri manusia berupa nur iman dan nur kita masuk alam akhirat, yaitu yang perintahnya ta'awud. Itu bedanya sangat terlihat sekali, sangat jelas sekali perbedaan manusia yang menjalankan praktek agama, praktek syariat, ya, di alam dunia ini, masih batasan dunia itu terlihat sekali, jelas, nyata, karena hasilnya jelas, nyata, terlihat, mewujud, fakta nyata, realita. Ada pembedanya, tanda-tandanya ada. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh para pemeluk agama di dunia ini. Tidak paham bahwa keimanan itu unsur ruh, alam akhirat, unsur rahasia di alam kodim, praktek ruh di alam akhirat, ya, praktek ilmu kodim, wahyu kodim, ya, wahyu Tuhan, kalam Tuhan di alam akhirat lewat utusannya, seperti itu, alam akhirat itu. Nah, inilah yang belum diketahui kebanyakan
manusia di dunia, 99,99% manusia di dunia ini yang beragama tidak paham akan hal tersebut, ilmu hakikat, ilmu rohani di alam akhirat, praktek rohani di alam akhirat. Seperti itu. Sehingga terjadi permasalahan di dunia. Ya, karena sudut pandang. Bedanya di situ, ya, pahami saudara-saudaraku yang sudah mengerjakan syariat agama, praktek ilmu agama di dunia ini lewat jasmani, lewat ilmu dan dipraktekkan oleh jasmani dan akaliah, ya, ilmu agama dipraktekkan, diperbuat, dilakukan, itu belum sampai ke Tuhan, ya, karena untuk sampai ke Tuhan itu melalui alam akhirat, alam yang awal, alam utusannya yang diutus, ya, melalui unsur rohani, melalui ilmu kodim, kalam kodim, wahyu Tuhan di dalam alam akhirat, di balik kolbu manusia harus masuk dulu ke dalam alam akhirat. Itu perbedaannya, ya. Jadi ngambang amalnya, bahasanya kebaikannya ngambang, tidak sampai pada Tuhan, sebatas dunia saja, terukur, terlihat. Itu dunia ini terlihat, amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah pada Tuhan itu terlihat semua, mewujud semua, karena itu persifatan Tuhan semua yang mewujud ke dunia, dapat diketahui lewat unsur Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mengetahui lewat unsurnya. Bagi manusia-manusia yang sudah masuk ke alam hakikat, ilmu rohani, alam akhirat, ya, alam yang awal. Dunia ini alam baharu relatif, jadi tidak kekal. Nah, itulah permasalahannya. Jika manusia yang sudah masuk alam akhir, sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab, sudah masuki udkhulu fisil mikafah, ya, kemudian lewat jalan siratal mustaqim, terhubung antara rohani dan jasmani, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, akhirat dan dunia terhubung, linear, nyambung, dua alam dimensional tersebut, alam fisik dan alam metafisik terhubung. Itu manusia itu tanda-tandanya diketahui, dipahamkan, ya, lewat unsur tersebut. Tanda-tandanya ada seperti itu. Ada tanda-tandanya manusia yang beriman. Beriman itu ada rukunnya, ya, ada syaratnya. Amantu billah, iman pada Allah. Dia tahu, dia dipahamkan Allah yang gaib yang di mana, Allah yang zahir di mana. Allah yang zahir bukanlah Allah yang gaib. Allah yang zahir adalah utusannya. Utusannya dari sifat yang mewujud, menempati wadah pembawanya manusia. Taat dan patuh pada utusannya yang menempati wadah manusia, seorang manusia, ulil amri minkum tersebut. Taat patuh, pasrah, berserah diri, ya, sami'na wa ta'na pada utusannya di dunia. Taat dan patuh, takwa, sami'na wa ta'na, mengerjakan seluruh perintah utusannya di dunia. Itu dia kenal, dia tahu, ya, Tuhan yang di dunia, Tuhan yang zahir, tapi yang zahir bukan Allah yang di maha akhirat. Seperti itu. Tuhan yang zahir di dunia adalah utusannya, ya, utusannya yang membawa risalah ajaran agama samawi, agama kodim, agama Tuhan di dunia. Ada setiap zamannya, dia tahu dan kenal. Seperti itu. Kemudian wa malaikatihi, dia tahu pembawa ilmu, ya. Siapa pembawa ilmu? Yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan kalam kodim, yang membacakan wahyu, yang membacakan kalam kodim. Dia tahu dan bertemu. Seperti itu. Wa kutubihi, ya, kitabullah, dia tahu kitabullah di mana adanya, ya, dan wahyu Tuhan itu, ya, lewat utusannya yang memahamkan di balik tabir tersebut.
Amantu billah wa malaiku wa kutubi wa rusulihi, dan dia tahu siapa rasul. Rasul Allah, rasul yang tidak wujud ya, di alam akhirat, yang memahamkan, yang memberi hikmah ya, dan yang memberikan pemahaman. Rasul yang memberikan pemahaman di dunia, yang membacakan wahyu. Dia tahu dan kenal dan bertemu. Wa akhirihi, dan dia tahu hari akhir. Hari akhir ya, hari akhir adalah di mana manusia itu ya, manusia yang praktek itu mengakhiri perjalanan dunianya dan mengikuti perjalanan awal, perjalanan akhirat, perjalanan ruhani, mengakhiri perjalanan akhirat dunia ya. Perjalanan dunia dia ganti ya, dia proses, dia bersihkan menjadi perjalanan rohani, perjalanan akhirat, kehidupan yang baru, kehidupan yang suci, kehidupan rohani alam akhirat yang dipraktekkan mewujud ke dunia. Dan dia tahu qada dan qadar, sebab dalam proses itu adalah proses perbaikan, proses perbaikan kehidupan. Takdir baik dan buruk dia tahu, tanda-tandanya ya, dipahamkan dan diberitahu oleh utusan yang wujud dan tidak wujud. Seperti itu. Dia tahu memproses takdir baik dan buruk karena memprosesnya di alam akhirat lewat unsur rohani. Sami'na wa ata'na, taat, patuh, pasrah dan berserah diri, itulah memperbaiki takdir buruk lewat utusannya. Itu memperbaiki, taat dan patuh. Sami'na wa ata'na, takwa kepada Allah lewat utusannya, itu memperbaiki takdir buruk. Takdir baiknya, kodok baiknya, ya hidupnya bersama Tuhan lewat utusannya di alam akhirat yang mewujud ke dunia terus sampai akhir hayat. Tahu semua itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya diketahui oleh manusia yang praktek, manusia yang melakukan kehidupan itu, ilmu itu sebagai pelaku. Dia bisa menceritakan dari awal sampai akhir. Seperti contoh ya, kita manusia di dunia dari Jakarta ke Surabaya, dia tahu dari Jakarta jam berapa, bawa apa saja, naik apa, di perjalanan ada apa aja, sampai di Surabaya pun dia tahu jam berapa ya, bertemu siapa, semuanya clear, tahu semua. Nah, itulah contoh ilmiahnya dalam praktek perjalanan rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia. Tahu semua. Seperti itu. Linier, terhubung, dua dimensional. Ya, praktek dua alam. Ya, itu adalah ilmu hakikat, ilmu rohani, agama rohani yang dipraktekkan di alam akhirat oleh manusia. Ya. Dan semuanya adalah kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, bukan keinginan manusia. Seperti itu. Pahami itu, saudara-saudaraku. Ya, perbedaannya praktek ilmu syariat dan ilmu hakikat sangat jelas perbedaannya. Alamnya sangat jelas, hasilnya pun jelas, nyata, realita, dapat dibuktikan. Itu. Jadi orang-orang atau manusia-manusia, hamba-hamba yang praktek ilmu hakikat, ilmu rohani di alam akhirat, itu adalah praktek hidup, laku hidup dunia dan akhirat, akhirat dan dunia mewujud sekarang juga. Berarti Islam dan iman. Islam dia menyaksikan dan ada yang disaksikan, dan sholatnya mi'raj, khusyuk, berkekalan, satu saat, satu waktu bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup bersama kasih sayang Tuhan. Ya, setelah ta'awud, bismillah, bismillah, itulah berkekalan, hidup bersama Tuhan, wajahidu fisabilihi. Terus
semua sampai waladhdallin, seperti itu. Nah barulah selamat ya. Sholatnya mi'raj, khusyuk ya, terhubung, nyambung lewat frekuensi dan gelombang Tuhan. Dia tahu ini wajah tu wajah, dia tahu lilladzi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Dia tahu praktek, semuanya pasrah dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, semuanya atas kuasa kehendak Tuhan sendiri. Seperti itu, clear semuanya. Seperti itu. Dan dapat dibuktikan oleh pelaku-pelakunya dan dapat dijelaskan seperti itu. Ya, zakatnya artinya segala sesuatu harta bendanya ya itu milik Tuhan. Seperti itu. Ini sangat sulit memang. Puasa artinya semua tidak ada keinginan manusia ya, semua kehendak Tuhan, pasrah ya, artinya ya tidak punya apa-apa ya. Puasa ya menahan apa? Menahan hawa nafsu dunia. Semua milik kita, dari jiwa, raga, harta benda, waktu dan sebagainya milik Tuhan gitu. Dan sampai pergi haji, bertemu wukuf ya, bertemu Tuhan ya, di alam akhirat, di balik dada manusia, di kolbu manusia. Kolbu seorang mukmin adalah Baitullah. Itulah pergi haji. Seperti itu di situ. Dia tahu dan paham, bukan sekedar literasi cerita ya, omong kosong, tidak. Dia pelaku hidup, praktek hidup ilmu hakikat, ilmu rohani, ilmu agama rohani di alam akhirat yang mewujud ke dunia sekarang juga. Itu laku. Ini penyampaian saja ya, sebagai penjelasan tanda-tanda seperti itu. Inilah penjelasan tanda-tanda daripada manusia yang praktek agama ya, syariat yang batasannya jasmani, wujud dan akal, batasan dunia, dengan manusia yang praktek ilmu rohani di alam akhirat ya, dan mewujud ke dunia. Semuanya ada tanda-tandanya dan dapat dijelaskan. Hasilnya sekarang juga kalau yang praktek ilmu hakikat, ilmu rohani akhirat, dunia dan akhirat sekarang juga. Tapi kalau praktek ilmu syariat, akhiratnya nanti, pahalanya ditumpuk-tumpuk nanti, seperti itu. Semuanya nanti, tidak ada kepastian. Ya, berarti kalau tidak ada kepastian, dia masih ragu dalam ilmu Tuhan. Seolah-olah saja yakin akan ilmu Tuhan, tapi sebetulnya ragu. Di mana? Dzalikal kitabul la raiba fi. Di situ dia ragu akhirat nanti. Berarti kalau akhirat nanti, Tuhan nanti, ya Rasul nanti. Padahal yang dia kerjakan adalah ilmu Tuhan yang dibawa oleh Rasul, dipraktekkan. Tapi Rasulnya nanti tidak ada, Tuhannya tidak ada, semuanya tidak ketemu. Inilah tanda perbedaan, hasilnya ada seperti itu, dan tanda perwujudannya ada ya. Demikian saudara-saudaraku, penyampaian penjelasan tentang tanda-tanda praktek ilmu agama yang dikerjakan secara syariat dan secara hakikat di dunia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam penyampaian, baik tutur kata dan pemahaman ilmunya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kami masih yang doif. Tapi ini jika ini menjadikan penjelasan pemahaman ilmu ya, untuk direnungi dan untuk dipahami, selanjutnya mencari ilmu hakikat, ilmu rohani, agama rohani untuk dipraktekkan agar selamat dunia dan akhirat dan mewujudkan sekarang, silahkan. Dari penjelasan uraian kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, dan ilmu hakikat adalah ilmu qadim, ilmu ruh, ilmu akhirat yang dipraktekkan ke dunia, tidak dibaca tapi langsung praktek lewat jasmani dan rohani manusia, mewujud sekarang juga di dunia seperti itu. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, dan salam cinta kasih, sayang, rukun, dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.